Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kalau kami ada di rumah-Mu bukan karena kuat dan gagah kami. Kalau kami boleh masih berdiri untuk menyembah-Mu Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, tapi semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena tuntunan Tuhan buat kami. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah setiap pribadi, setiap keluarga yang datang, yang hadir untuk beribadah masuk dalam perjamuan kudus pagi ini, kiranya pengurapan yang baru turun atas kami, sehingga di pagi hari ini kami semua tanpa terkecuali diberkati, diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, pakai bibir lidah hamba-Mu yang Tuhan untuk berkata-kata, sehingga pagi hari ini kami semua dikuatkan, kami semua diteguhkan, kami semua dihibur oleh Tuhan. Terima kasih. Segala pikiran yang melayang-layang, hati yang tidak fokus, hamba berdoa dan taklukkan dalam nama Yesus. Pergi dan tidak boleh mengganggu kami. Dan biarlah hidup, hati dan pikiran kami hanya fokus kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba serahkan seluruh waktu pemerintahan firman-Mu dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya, amin. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ayat firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, tapi saya percaya Tuhan punya rencana bagi hari ini lewat ayat ini agar hidup kita semua diberkati. Yang sudah temukan katakan amin. Matius pasal 6 ayat 33. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Begini bunyi firman Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini memang salah mendefinisikan untuk hidupnya diberkati. Ada begitu banyak orang percaya yang memang salah menempatkan bagaimana mereka menata hidup agar hidup mereka diberkati. Sehingga yang mereka terima adalah kekecewaan, yang mereka terima adalah kemunduran, yang mereka terima adalah kebuntuan dalam setiap pergumulan hidup mereka. Nah, ada dua suku kata hari ini kita belajar. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada begitu banyak orang hari-hari ini justru mengejar berkatnya Tuhan. Ada begitu banyak orang hari-hari ini justru mereka lebih fokus mengejar berkatnya Tuhan tanpa mereka mencari Allah itu sendiri. Ayat firman Tuhan jelas berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tugas saudara dan saya adalah memang kita harus mencari kerajaan Allah. Itu perintah firman Tuhan. Tugas saudara dan saya menjadi tanggung jawab saudara dan saya, memang kita mencari kerajaan Allah. Kita diminta Tuhan untuk mencari kerajaan Allah. Itu tupoksi saudara dan saya. Itu tanggung jawab saudara dan saya. Kita harus mencari kerajaan Allah. Tetapi untuk masuk di dalam, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan tugas saudara dan saya. Itu tugas kerajaan Allah. Kalau memang saya sederhanakan ayat ini, ketika kita mencari kerajaan Allah, maka secara otomatis semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Jadi saya sederhanakan dia seperti magnet yang ketika kita mencari kerajaan Allah, ketika kita memposisikan Tuhan satu-satunya Tuhan dalam hidup
kita, maka berkat yang lainnya kayak seperti magnet akan dengan sendirinya tanpa kita minta, itu dia bergeser ke kita. Karena banyak orang hari-hari ini keliru. Justru mereka lebih cenderung mencari berkatnya ketimbang Tuhannya. Firman Tuhan berkata bahwa persoalan semuanya ditambahkan, itu bukan pekerjaan kita, itu bukan bagian kita, itu bagian kerajaan Allah. Tanpa perlu saudara cari, tanpa perlu saudara minta, tanpa perlu saudara memutar api, itu bagian kerajaan Allah yang tidak bisa kita sentuh. Yang harus kita sentuh adalah bagaimana upaya kita untuk mencari Allah, bagaimana upaya kita untuk bisa fokus kepada Allah, hidup kita menyembah, hidup kita bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan melengkapi semua dalam hidup ini. Karena kita harus cari, memang harus ada upaya kita mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kau miliki, jabatan, profesi, berkat, kesuksesan, semua yang melekat pada diri kita, itu semua adalah titipan, saudara. Itu semua adalah titipan buat saudara dan saya. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur, dalam Matius, Tuhan memberikan kita talenta, ada 1, ada 2, ada 5. Masing-masing kita punya bagian. Jadi kalaupun Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah talenta yang paling terkecil dari semua yang ada, itu adalah titipan bagi saudara dan saya. Yang dimana tugas saudara dan saya adalah mengelola dengan baik. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita bukan pemilik dari berkat itu. Amin. Kita bukan owner dari pemilik berkat itu. Kita bukan pemilik, tapi kita diberikan tugas kepada Tuhan, memberikan tugas kepada kita adalah kita mengelola berkat itu dengan baik. Kalaupun Tuhan sudah memberikan berkat yang kecil, lalu kita dipercaya, lalu Tuhan memberkati kita dengan berkat yang besar, itu pun bukan milik kita, itu titipan yang dititipkan kepada saudara dan saya. Itu titipan, saudara. Mazmur berkata hidup kita hanya 70 kalau kita kuat 80 tahun. Ya, itu Mazmur berkata hidup kita 70 kalau kita kuat 80 tahun. Semua adalah titipan buat saudara dan saya. Kalau kita bisa memahami ayat ini dan kita mulai mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, kita kelola dengan baik. Kita bisa lapangkan dengan baik, kita bisa untungkan dengan baik talenta atau berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah yang disebut dengan kebenaran. Dan saudara akan merdeka. Saudara tidak akan membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Saudara tidak akan pernah merasa iri kepada orang lain. Saudara tidak akan pernah membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Kalau saudara memahami ayat ini, karena hal-hal yang lain itu titipan. Kalaupun memang Tuhan mempercayakan hal yang kecil, kemudian kita kelola dengan baik, lalu Tuhan berkati kita dengan berkat yang lebih besar lagi. Saudara, itu pun titipan, bukan pemilik kita. Kita bukan owner. Tugas kita adalah kita mengelola, mengembangkan talenta, mengembangkan berkat yang telah Tuhan titipkan, percayakan kepada kita untuk kita atur, kita tata dengan baik. Saudara, kalau itu saudara bisa pahami, kalau itu bisa saudara saudara bisa kerjakan dengan baik, maka saudara akan merdeka. Saudara tidak akan pernah capek mengejar berkat. Saudara tidak akan pernah capek memikirkan tentang kehidupanmu. Kenapa? Karena kata kuncinya saudara sudah pegang. Saudara ada apa? Sudah mencari kerajaan Allah lebih dahulu dalam hidup saudara. Amin. Jadi pagi hari ini mari kita mau belajar. Karena Mazmur juga berkata semua yang ada di bawah kolong langit itu adalah milik Allah. Ya, harta, jabatan, profesi, berkat, kesehatan, semua yang kita miliki itu adalah titipan yang Allah titipkan kepada
kepada saudara dan saya untuk kita kelola dengan baik titipan itu. Jadi jangan sampai saudara menjadi hak milik. Ini yang harus kita pelajari. Ya, ini harus kita pelajari. Karena banyak orang salah menerjemahkan sehingga berkatnya yang dikejar bukan Tuhan. Ya, akhirnya apa? Capek sendiri. Karena kalau kita mau mengejar berkatnya, yang namanya berkat itu tidak pernah ada dia tidak akan pernah ada titik kepuasannya. Selalu bertambah. Adakah orang yang pernah puas dengan gajinya? Adakah orang yang pernah puas dengan hartanya? Tidak pernah puas. Dia punya deposito 1 miliar, dia mau pengen 2 miliar. Deposito 5 miliar, dia pengen 10 miliar. Tidak pernah puas. Tapi kalau saudara memiliki Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati dengan berkat yang cukup. Saya akan mengelola menata dengan baik berkat Tuhan. Sehingga kita merdeka, tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak pernah merasa iri dengan orang lain. Kita tidak pernah merasa iri dengan keberhasilan orang. Karena masing-masing kita dipercayakan talenta, dipercayakan berkat itu untuk kita kelola dengan baik. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah saudara membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Ayat ini menjadi sandaran bagi kita. Saya senang, saudara, ada kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel pasal berapa? Daniel pasal 3 ayat 17. Saudara, mereka bertiga berkata di sana bahwa apapun itu, dalam kondisi apapun, kami tidak akan pernah menyembah kepada patung yang merupakan buatan raja, bukan Esa. Lalu dilanjutkan lagi, sesungguhnya, ya, andaikan pun tidak ada pertolongan dari Tuhan, kami tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh raja yang bukan Esa. Ini statement yang sangat baik. Ini statement yang sangat baik. Kalau dulu kita anak sekolah minggu, guru sekolah minggu mengajarkan kepada kita bahwa saudara mengerti tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, ujung-ujungnya kita sudah tahu bahwa mereka akan ditolong malaikat Tuhan. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak tahu ujungnya apa yang terjadi. Justru mereka dipersembahkan di api tungku yang menyala-nyala. Mereka akan dibakar hidup-hidup dan mereka tidak tahu. Tapi komitmen pernyataan mereka itu menggugah. Mereka berkata, kami tidak akan menyembah kepada patung buatan raja Nebukadnezar untuk kami sembah, karena kami percaya Allah kami sanggup meluputkan kami dari tungku api yang dahsyat. Ini yang luar biasa, saudara. Jadi mengalir, percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, saudaraku, akhir dari semuanya itu pasti kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan, karena saudara percaya akhir dari semua apa yang Tuhan bawa hidup saudara, ujung-ujungnya Tuhan akan menyediakan semua kebaikan buat hidup saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita belajar sesuatu yang paling mendasar dalam hidup ini. Jadi jangan saudara mengejar berkatnya, jangan saudara kejar berkat saudara, kejar Tuhan dalam hidup saudara. Persoalan hal-hal yang akan kita makan nanti, itu bukan bagian saudara, itu bukan tugas saudara dan saya, itu tugas kerajaan surga. Bagian saudara dan saya adalah kita mencari dulu kerajaan Allah. Kalau saudara sudah mencari kerajaan Allah, dia bisa, tadi saya katakan, berubah menjadi arti yang lain, bahwa kayak seperti magnet. Kalau saudara sudah saudara sudah tangkap kerajaan Allah dan kebenarannya, dia akan seperti magnet, akan dengan sendirinya itu bergeser kepada saudara berkat-berkat itu tanpa saudara minta. Amin. Tanpa saudara minta.
mau belajar di sini, karena ada begitu banyak hal yang kita tidak mengerti. Bagaimana konsep hidup yang benar yang kita bawa kepada Tuhan. Yang jadi adalah kita iri hati dengan orang, kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena ada konsep yang keliru yang kita bangun di dalam hidup kita, saudara. Konsep yang benar adalah memang kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Ditambahkan kepada kita, saudara. Kalau kita sudah bisa mengelola, jadi apa yang telah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, lalu kemudian kita kelola dengan baik, lalu itu menjadi berguna, itu menjadi sesuatu yang besar, maka di sana kita akan merdeka, saudara. Kita puas. Kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih, karena Tuhan baik buat saudara, buat saya. Sehingga kita tidak pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ini yang harus terjadi, saudara. Kenapa? Setan, iblis, dia akan selalu mempengaruhi saudara dan saya untuk hidup dalam kecemasan, hidup dalam kemunduran, hidup dalam iri hati, hidup dalam tawar hati. Macam-macam setan akan menawarkan hidup saudara. Dan saudara tidak akan pernah merasa tenang dalam hidup. Mari kita pagari hidup kita pagari hati kita dengan kebenaran Allah, supaya setan tidak mampu meracuni hati dan hidup kita. Jangan pernah membanding-bandingkan. Kita maju terus. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Di dalam kemiliteran, jika saudara mengalami sebuah masalah, paling hal yang mudah, saudara datangi aja pimpinannya. Amin. Kalau pimpinannya dia sudah merekomendasi, semuanya berjalan dengan baik. Jika saudara punya persoalan dengan kemiliteran atau dengan institusi polisi, saudara tidak perlu capek-capek mengejar sana mengejar sini. Saudara datangi aja pimpinannya. Ketika pimpinannya bilang, oh gampang bro, semua semua. Oleh sebab itu mari kita belajar supaya hidup kita ini tidak tertekan, tidak dalam sakit hati, iri hati, tawar hati, tidak damai dan lain sebagainya. Mari kita bungkus hati kita, kita bungkus pikiran kita dengan kita mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang harus kita bicarakan, kerajaan Tuhan yang harus kita saksikan kepada orang lain. Ya, bukan kemunduran hidup rohani kita yang kita ceritakan. Ya, karena sekarang kan banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Yang membanding-bandingkan hidup yang dulu dengan sekarang dibanding-bandingkan. Saudara, kita sudah tidak punya level di situ lagi. Level kita adalah kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada yang berkata, tuh bapak itu tuh dulu bla bla bla. Padahal dulunya hidupnya lebih parah dari yang dia ceritakan. Tapi dia nggak ngerti. Ada yang berkata, ibu itu dulu nggak pernah kerja. Padahal dulunya dia lebih parah. Tapi ceritakan. Ya. Mari kita pagari hidup kita dengan kebenaran Allah, supaya hidup kita diberkati. Hindari itu semua. Jika yang namanya kecewa, sakit hati, tidak bertumbuh, itu tidak berasal dari Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, jika ada sakit hati itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan selalu mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Seberat apapun persoalan yang saudara alami, jika saudara berjalan bersama Tuhan, saudara akan hidup dalam kedamaian. Amin. Saudara akan berjalan di dalam sukacita. Kenapa? Karena Tuhan yang mengendalikan situasimu. Jadi saya memberi judul dari ayat ini adalah
kita bukan pemilik dari berkat yang kita terima, tapi kita hanya sebatas pengelola. Jadi apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kelola dengan baik, dengan tanpa membuka hati kita untuk iblis mempengaruhi kehidupan kita. Kita fokus kepada kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena saya sudah dari status sosial, pekerjaan, profesi, berkat apapun, itu adalah titipan yang dimana Tuhan tuntut kita kelola dengan baik. Kita bukan pemilik dari berkat itu, sehingga kita harus mengelolanya dengan baik. Karena hidup kita sangat singkat. Mazmur bilang kita hidup 70 kalau kita buat 80. Matius berkata kita diberi talenta 1, 2, dan 5 talenta. Masing-masing kita kelola dengan baik, supaya talenta-talenta itu menjadi dampak bagi hidup kita dan orang lain. Jadi kita tidak perlu merasa iri dengan talenta orang lain yang 2 atau yang 5. Kita tidak perlu merasa iri dan tidak perlu membanding-bandingkannya. Jika talenta kita 1 misalkan, Tuhan percayakan kepada kita, kelola dengan baik. Ketika saudara dan saya bisa mengelola dengan baik, dan itu bisa menjadi berkat. Dan kalaupun Tuhan mempercayakan lagi berkat yang lebih besar buat saudara dan saya, kita bukan pemiliknya, itu titipan yang Allah titipkan kepada saudara dan saya untuk kita kelola dengan baik. Supaya hidup kita tenang, hidup kita merdeka, hidup kita sukacita, hidup kita damai sejahtera. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara. Di akhir pasca COVID ini kan kita semua berlomba untuk memperbaiki ekonomi. Kita semua berlomba untuk memperbaiki ekonomi kita. Kita semua berlomba memperbaiki keuangan kita. Tapi jangan lupa standarisasi orang percaya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Amin. Kalau ini kita bisa menata kelola dengan baik, saudara dan saya merdeka. Saudara tidak pernah pusing. Saudara tidak pernah kecup hati, karena saudara tahu mengelolanya apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Ini yang harus kita kejar, saudara. Ketika kerajaan Allah dan kebenaran yang sudah kita miliki, hal-hal yang lain saya katakan tadi, dia nggak seperti magnet tanpa kita minta, dia datang sendiri, saudara. Saya kadang-kala belajar, kita kan ada warung. Jadi kalau Ali beli susu kaleng, kan ada tutupannya itu kan rapat sekali. Tutupannya itu rapatnya minta ampun. 7 hari kemudian saya coba buka dan saya tuangkan ke gelas. Itu di dalam susu itu ada binatang. Pertanyaannya, dia masuk lewat mana? Padahal tutupannya rapat sekali. Dia masuk dari mana coba? Saya buka tutupannya dari karet itu kan, dia begitu ditempel kan dia semakin melengket ke karetnya kan. Tapi ada binatang di dalam. Nah, seperti itu saudara. Kalau saudara sudah memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya, berkat yang lain tanpa saudara minta, dengan sendirinya dia akan bergeser. Karena dia seperti magnet ada dalam diri saudara. Dari apa yang ada di sekitar saudara itu, dia akan bergeser ke saudara. Mengerti ya bahasa saya ya? Sehingga jangan kita fokus, kita kejar berkat Tuhan. Jangan. Kejar Tuhan. Kejar kerajaan Allah. Kejar kebenaran Tuhan. Kejar kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Saudara, hal yang gila kita di tempat ini. Gereja GBI Natuna itu adalah gereja yang gila. Kenapa? Kita punya kapasitas jemaat belum terlalu banyak, tapi kita sudah berani membangun sebuah program yang besar. Bukankah ini gila? Kita sudah buat program yang besar. Kita akan membangun pembangunan gereja lantai 3. Gila kan? Ini kalau saya lemparkan ke jemaat akan berkata, Pak Pendeta kita ini udah gila.
Seberapa sih keuangan kita? Bukan persoalan seberapa keuangan kita, tapi kita mempercayai Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita yang dahsyat, itu yang kita ceritakan kepada orang-orang. Dari mana kita mendapatkan anggaran 1,3 miliar? Rasanya sampai tua, sampai mati pun gak bakalan kita dapat. Tapi ketika kita menghadirkan Tuhan, ajaib. Saudara tahu 5 roti 5 roti dan 2 ikan, saudara tahu tidak ada apa-apanya ketika bermitra dengan Allah. Apa yang terjadi? Mampu memberi makan kepada orang. Amin. Batu dan lembing tidak ada apa-apanya, malah Goliat tertawa. Apa? Tapi ketika Daud memitrakan itu dengan Allah, justru menjadi musibah bagi Goliat. Amin. Mesak, Sadrak dan Abednego, mereka akan dilempar ke tungku api yang menyala-nyala ketika mereka mitrakan itu iman mereka kepada Allah. Apa yang terjadi? Raja melihat mereka ada 4 di dalam. Malah Raja gelisah, kenapa ada 4 di dalam? Jadi saudara jangan bermain-main. Saudara jangan bermain-main dengan Tuhan. Jadi ketika kita bermitra dengan Tuhan, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Apa namanya? Batu yang dibawa oleh Daud, Goliat itu tertawa melihat dia. Apa Daud kamu melawan saya dengan batu? Tapi ketika Daud bermitra dengan Tuhan, batu kecil itu menjadi hidup akhir buat Goliat. Jadi saudara, apapun yang paling terkecil yang saudara percayakan kepada saudara dan saya, coba saudara belajar kelola. Jabatan, karir, ekonomi, keuangan, status sosial apapun yang saudara miliki, coba saudara berperkara dengan Tuhan. Coba saudara mitrakan dengan Allah. Akan sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi tidak perlu saudara membanding-bandingkan dengan orang lain. Wah, tetangga saya kaya, kiri kaya, kanan kaya, kenapa saya tidak? Karena saudara paham tentang hidup di dalam Tuhan. Kalau saudara sudah paham hidup di dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah membanding-bandingkan, tetapi saudara belajar apa yang telah dipercayakan buat saudara. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan saudara, akan hargai itu dan saudara kelola dengan baik. Ya. Saudara akan kelola dengan baik, dan itu akan menjadi berikan saudara yang lebih baik. Dan kalaupun memang Tuhan mempercayakan saudara berkat yang lebih besar lagi, itu hanya titipan, bukan pemilik dari berkat itu. Itu titipan saudara. Tugas kita hanya mengelola. Ya, tugas kita hanya mengelola. Titipan itu dari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah masuk dalam bulan Mei di tahun 2022. Waktu begitu cepat berlalu, waktu begitu cepat berjalan. Hampir sudah pertengahan tahun kita masuk, tidak terasa. Seolah baru 2 bulan lebih kita jalani. Begitu cepatnya waktu berjalan. Nah, oleh sebab itu, mari kita sandingkan hidup kita dengan kita berurusan dengan kebenaran firman Tuhan saja. Saudara jangan terpengaruh dengan hal-hal dunia. Hal-hal dunia itu dipakai setan, dipakai iblis untuk membuat saudara mundur, untuk membuat saudara jauh dari Tuhan, untuk membuat saudara akan semakin menambah sakit hati. Yang harus saudara dan saya miliki adalah merangkul kerajaan Allah dan kebenarannya kuat-kuat dalam hidup saudara, dan ada rasa pengampunan dari kita orang lain. Itu yang terjadi saudara. Kalau enggak saudara bisa stres, saudara bisa gila, saudara bisa antipati terhadap peribadatan. Ya, jadi jemaat yang kekasih,
Saudara tidak perlu menoleh gereja-gereja yang selalu memberikan sembako. Tidak perlu. Lalu karena ada sembako, paginya di kita, malamnya di gereja lain. Karena ada sembako. Itu namanya iman sembako. Jangan pernah saudara mendedikasikan hidupmu menjadi murahan di mata Tuhan. Karena saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Amin. Saudara adalah orang yang mampu, orang yang kaya, anak Allah yang disayangi Tuhan. Jadi tidak perlu cari gereja dan menetap di situ. Ukur pertumbuhanmu di situ. Tidak perlu menoleh ke kiri dan ke kanan. Fokus kepada gereja itu supaya saudara terukur pertumbuhanmu. Makanya kita di sini coba lihat. Ada jemaat dan tidak ada jemaat, jam 9 kita jalan ibadah. Tidak terpengaruh. Kita tetap fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang lain yang tidak ibadah, kecut hati, sakit hati, itu urusan mereka, itu bukan dari Allah. Kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Jadi mari kita di akhir zaman ini, mari kita fokus mengambil keputusan, mengambil komitmen. Saya jujur berkata kepada wakil saya bilang, Pak Matius, secara usia sudah cukup Bapak berjibaku di hidup ini. Lalu apa yang saya lakukan? Pak Matius bilang, saya cuma katakan satu kata: fokuskan hidup Bapak untuk melayani Tuhan. Gak usah menoleh ke kiri dan ke kanan. Gak usah mikir-mikir usaha lagi, usaha. Fokus. Yang lain akan ditambahkan. Amin. Yang lain akan ditambahkan, saudara. Saudara udah pegang sumbernya, kok apa yang saudara lakukan? Tiba saatnya Tuhan akan drop semuanya. Lewat saudara, orang tua kuat berdoa, orang tua kuat menyembah apa? Terimportasi berkatnya ke anak cucu menantunya, saudara. Jadi saudara jangan pandang enteng. Saudara jangan pandang enteng. Cucu tanya wakil saya selalu bilang, ambil komitmen, fokus, ambil keputusan Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Dan yang lain udah akan ditambahkan. Anak-anak kita akan sayang kita, anak-anak kita akan ingat kita, anak-anak kita akan perhatian kepada kenapa? Karena kita sudah memegang sumbernya. Tidak perlu saudara minta, tidak perlu saudara bilang. Tuhan yang lebih tahu, amin. Tuhan yang lebih memahami hidupmu. Tuhan akan membuat mereka tidak bisa tidur hanya memikirkan kita. Jadi kita harus mengerti. Makanya firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 itu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang terakhir, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau saudara masih belum mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, jangan saudara berharap akan semuanya ditambahkan kepadamu. Datang ibadah bukan sungguh fokus, tapi hanya buka HP. Tidak fokus untuk datang dari rumah sudah persiapan datang ibadah, bukan ini hanya selfie. Pertumbuhan apa yang saudara dapatkan? Nah, ini menjadi makanan empuk bagi iblis nanti. Iblis akan nanti memasukkan isu. Saudara kata, kok bisa begitu ya? Malas aku. Nah, itu cara iblis yang akan mempengaruhi. Ya? Kalau kita mulai belajar berbohong, iblis mulai masuk dalam dan lebih dalam lagi menguasai hidup kita. Dan mulai kebohongan menjadi tren dalam hidup kita. Maka kita tidak akan pernah bertumbuh selama kita beribadah. Karena esensi kita beribadah tidak ada dalam hidup kita.
hanya rutinitas, hanya formalitas, supaya orang lihat kita ibadah, hanya tetangga lihat kita ibadah, tapi kita sendiri tidak pernah menaruh kebenaran Allah bertumbuh berakar dalam hidup kita. Jadi mari kita belajar bersama-sama, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ceritakan tahun berapa saya didatangi tim misi dari Korea, kurang lebih 75 orang, dan kami melakukan penginjilan ke pedalaman Bengkaya. Kami jalan kaki kurang lebih 5 jam, dan kami menemukan salah satu aktivitas di sana tidak terlalu banyak orangnya, hanya kurang lebih 14 rumah. Dan kami tanya, ngakunya semua sudah Kristen. Ngakunya semua sudah Kristen. Ketika kami cerita tentang kebenaran Allah, mereka tidak mengerti sama sekali. Lalu kami diajak masuk ke dalam rumah. Kami melihat di pintu rumah itu tengkorak manusia digantung-gantung itu. Hari itu saya lihat ada 5 manusia, kepala manusia digantung di atas tengkorak di atas pintu rumah. Saya cuma bilang, saya menangis, Tuhan, inikah pengakuan mereka bahwa mereka menjadi anak-anak. Dan ketika kami cerita lebih jauh, pada akhirnya 14 rumah itu menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mereka menerima Tuhan sungguh-sungguh, dan kami jelaskan bahwa kalau sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh, jangan lagi ada tengkorak-tengkorak di atas pintu itu. Dan bersedia mereka memutuskan hubungan mereka dengan alam, untuk hubungan mereka dengan ilah-ilah lain di hadapan Allah. Kami bakar semua jimat-jimat mereka, semua peninggalan orang tua mereka, semua pesan-pesan orang tua mereka dalam bentuk kertas segala macam, mereka serahkan dan kami bakar pagi di atas kampung, saudara. Nah, ini pertanda bahwa ada begitu banyak di antara kita yang masih belum memahami bagaimana arti hidup di hadapan Allah. Tuhan sudah bilang, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan percaya kepada Tuhan, saudara akan tersiksa. Ya. Kami dulu punya teman sekolah teologi, dia suku Madura, dan dia punya pegangan. Dan dia merasa bangga dengan pegangan itu. Nah, satu ketika kami doa malam jam 9, jadi kami nyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Tiba-tiba roh yang dimiliki dari orang tua itu muncul. Saudara, kursi kuliah itu beratnya minta ampun dari kayu jati. Hanya diginiin, kursi itu lompat, ke atas. Hanya diginiin kursinya, berlompat-lompat kursinya. Dan akhirnya dia menyadari bahwa itu perlawanan dengan kuasa Tuhan, dan dia lepas. Sekarang dia melayani dengan baik. Mari lewat ibadah perjamuan kudus di pagi hari ini, mari kita amini bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Percaya maka semuanya akan ditambahkan untuk saudara dan saya. Jangan cari berkatnya, cari Tuhannya, cari Tuhan. Makanya 3 tahun yang lalu ketika pemerintah membuat program membagikan uang kan, banyak para pemikir protes bahwa program itu tidak efektif. Jadi seolah-olah jangan beri ikan kepada rakyat, tapi beri pancing. Kalau beri pancing, ikan tidak akan pernah habis. Beri jala kepada mereka. Kalau kita beri jala, maka ikan tidak akan pernah habis dalam hidup mereka. Tapi kalau kita beri ikan, hari itu aja mereka lahap habis, dan mereka akan minta lagi, minta dan minta lagi kepada pemerintah.
Ya, dan pemerintah mulai mengevaluasi, lalu memberikan pancingan, memberikan jalan kepada rakyat. Demikian juga saudara dan saya, jangan fokus cari berkat Tuhan, dan fokus cari Tuhan, cari sumbernya, maka semuanya akan kita makan. Amin. Saudara kalau mengerti tentang hidup ini, saudara akan merdeka. Wow, luar biasa. Karena saudara akan tenang. Saudara tidak akan membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Karena saudara punya tanggung jawab tersendiri di hadapan Tuhan untuk saudara kelola dengan baik. Saudara tidak perlu merasa iri dengan pegawai negeri. Saudara tidak perlu merasa iri dengan pekerjaan-pekerjaan profesi yang lain. Tetapi tekuni apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Itu akan memberkati hidup saudara. Amin. Profesi itu akan membawamu jauh lebih indah bersama Tuhan, dan saudara akan tercengang-cengang melihat kebesaran Allah lewat berkat yang Tuhan timpakan dalam hidup saudara. Jadi saudara jangan membanding-bandingkan, aduh aku nggak PNS, kok kenapa ya? Kenapa dulu? Saya sendiri aja ditawari PNS aja saya nggak mau, karena saya pikir rugi. Gak mau saya, hidup juga saya, Tuhan pelihara juga, amin. Paselus juga disuruh, gak mau. Jadi mari kita belajar, apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, itu kita bukan pemilik, tapi Tuhan minta kita kelola dengan baik, supaya Tuhan bertindak. Ketika kita kelola berkat Tuhan dengan baik, maka itu adalah kebenaran, dan kita akan tenang dalam hidup ini. Kita akan merdeka dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita bisa mengelola dengan baik. Kita bukan pemilik dari berkat itu. Kita hanya pengelola, dititipkan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Kalau ini saudara mengerti, saudara tidak akan pernah membanding-bandingkan. Ya? Karena tekanan orang lain, tekanan orang lain. Semua kita di hadapan Allah, kita sudah punya pintu berkat sendiri. Amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan sudah membentuk pintumu sendiri. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya? Hari ini apa yang Tuhan percayakan, kelola dengan baik, tata dengan baik. Percaya, di balik semua itu Tuhan akan bekerja, dan itu akan memberkati. Dan saudara akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan dalam apa yang telah memperlihatkan kepada saudara. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan kejar berkatnya, tetapi kejarlah kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu. Hamba sudah mulai selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus bekerja bersetiap jemaat, sehingga jemaat terus mengalami pertumbuhan, jemaat terus mengalami kemerdekaan. Jemaat tidak membanding-bandingkan hidup mereka dengan hidup orang lain. Mereka tidak pernah merasa iri dengan kehidupan orang lain, dan mereka belajar apa yang telah Tuhan percayakan dalam perkara kecil, mereka kelola dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan hamba percaya Tuhan pasti berkati kehidupan mereka. Tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, roti dan anggur tersedia di hadapan kami. Tuhan urapi supaya roti dan anggur ini memberkati, menyembuhkan, dan menyehatkan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Serahkan pada Yesus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian salibnya, haleluya.
dalam apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita makan roti ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian angkat cawanmu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang tertumpah untuk menghapus dan mengampuni dosa saudara dan saya. Kita minum anggur ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sukacita. Jika ada yang datang dengan membawa sakit penyakit, jenis penyakit apapun yang mereka derita, lewat perjamuan kudus, roti dan anggur yang telah kami makan dan minum, biarlah kuasa menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh. Jika ada kekhawatiran dan kebimbangan karena tekanan ekonomi dan keuangan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap fokus dan tetap mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba berdoa buat Belkana, anaknya Mutini, dan ketika mereka masih sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dan bela pengampunan berlaku atas kehidupan mereka. Hamba serahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan seluruh kehidupan jemaat dalam tangan kuasa dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada